Hello everyone, welcome back again to my YouTube channel. My name is Kevin Saili. Pada YouTube channel ini teman-teman akan menemukan informasi menarik seputar cryptocurrency. So if you do like cryptocurrency, make sure kalian subscribe channel ini. Teman-teman, di video update kali ini kita akan ngebahas tentang kondisi terkini untuk Matic, dan kita juga akan berikan quick update untuk Bitcoin. Untuk Matic kita akan bahas dari weekly, daily, dan juga hourly. Plus nanti di bagian akhir kita akan ada sedikit pembahasan untuk membeli kembali Matic atau timing terbaik untuk membeli Matic. So I guess teman-teman, without any further ado, langsung kita masuk ke dalam kontennya. But before kita masuk ke konten, saya pengen sedikit berikan announcement bahwa Advance Group kembali dibuka. Jadi buat teman-teman yang hendak bergabung atau ingin bergabung, kalian bisa klik link yang berada di kolom description, lalu kalian bisa mendaftarkan diri melalui form yang telah diberikan. Nah, setelah kalian mendaftar, kalian tunggu email konfirmasi dari kami beserta dengan isi link untuk bergabung di grup Discord-nya. Jadi teman-teman, kalau misalkan berminat, silakan klik hanya link yang berada di description ya, untuk menghindari scam, karena kita nggak pernah DM duluan, itu harus hati-hati teman-teman. Dan lalu buat teman-teman juga yang pengen tahu isi kontennya, itu bisa klik link di description juga. Di sini kita ada buatkan video untuk sedikit perkenalan supaya teman-teman bisa tahu isian yang berada di dalam Advance Group. Alright, so I guess that's it untuk announcementnya. Yuk kita masuk ke dalam analisisnya. So sebelum kita masuk ke dalam pembahasan lebih deep tentang kondisi Matic, kita akan sedikit review untuk Bitcoin. Jadi teman-teman, tadi malam kita udah sempat membuat penjelasan ya terkait dengan kondisi terakhir Bitcoin, di mana Bitcoin itu sebelumnya tampak membentuk seperti kita bisa consider ini sebagai rising wedge pattern ya, dimana dia break dari rising wedge pattern tapi sempat kembali dan testing lagi, but after that kita ngelihat dia kembali ter-reject gitu, dan kondisinya terakhir itu membentuk seperti yang namanya bearish flag pattern. Nah, kalau misalkan teman-teman ada yang memanfaatkan ini untuk melakukan selling atau short, baik itu di futures market atau misalkan di spotnya dengan menggunakan BTC down, kalian bisa consider untuk melakukan taking profit jikalau harga atau area Bitcoin saat ini menyentuh di kisaran level Fibo 33.300 dolar atau Fibo 1618-nya di kisaran 32.400 dolar. Dan untuk kita sendiri saat ini juga memang sedang ada ongoing posisi short untuk Bitcoin, dan ya, let's see apakah kira-kira short ini akan perform cukup baik gitu ya, karena setelah kita lihat ya, kita melakukan short itu pada saat dia berhasil break dari di bearish flag patternnya. Alright, so itu kurang lebih untuk quick update untuk Bitcoin. Nanti malam kita akan ada pembahasan lebih detail terkait dengan closing weekly dan juga weekly outlook untuk Bitcoin, dimana nanti kita akan ada pembahasan juga terkait dengan fundamental, yaitu FOMC meeting minutes yang akan diadakan pada pertengahan pekan ini. So yuk kita masuk ke dalam Matic saat ini. Nah, untuk teman-teman, kita lihat dari Matic, ini saya akan start dari weekly time frame ya, dimana kalau weekly time frame sendiri sebenarnya nggak banyak yang akan saya highlight teman-teman. Yang akan saya highlight utamanya adalah for the first time setelah bullish ya beberapa pekan lalu dan beberapa bulan lalu, bahkan saya bisa bilang Matic finally itu berhasil breach dari exponential moving average 21-nya teman-teman. Jadi kalau teman-teman perhatikan, saat ini kita sudah benar-benar terclose di bawah exponential moving average 21. Dan sebenarnya kalau misalkan kita berbicara untuk Matic tetap bullish, harusnya saat ini mungkin akan agak sulit ya, karena balik lagi all crypto market itu terpressure oleh kondisi si Bitcoin. So I guess teman-teman, in order untuk Matic bisa kembali bullish, dia harus menciptakan satu kondisi seperti misalkan pada tanggal 19 Juli lalu, dimana kita lihat si Matic ini sempat break dari si exponential moving average 21-nya, tapi at the next week itu kita langsung balik recovery dan close back di atas exponential moving average 21. So, kalau misalkan kita ngelihat dia udah break dari EMA 21, berikutnya apa sih yang berpotensi terjadi gitu ya. Nah, teman-teman, kalau misalnya kita lihat, memang ini informasi yang kita bisa dapatkan itu belum banyak, tapi setidaknya teman-teman, basically kita akan ngelihat Matic sendiri mungkin akan testing terhadap area EMA 55, dan untuk pekan ini Matic itu harus bisa survive dan bertahan di atas kisaran 1,3 dolar untuk membuat kondisi Matic ini nggak drop terlalu signifikan ya. Karena kalau misalkan dia break dari exponential moving average 55, ini kalau tadi saya melakukan analisis menggunakan Fibonacci retracement, at the same condition kita bisa lihat ya, saat ini level
yang saya consider sebagai potential dia punya area support itu adalah di kisaran Fibo 23,6%-nya teman-teman ya. Karena kalau misalnya kalian lihat nih, seandainya Matic gagal maintain level exponential moving average 55 ini, otomatis kita akan melihat dia reject lebih jauh lagi, dan next potential levelnya itu akan berada sampai di kisaran level Fibo 23,6, dimana kita ngelihat terakhir kali pun dia sempat membuat semacam support di level tersebut, dan ini berdasarkan Fibonacci retracement. Jadi ada di kisaran level $0,7, dan tentu saja bisa berubah, bisa jadi nggak sampai di level tersebut, tapi dengan kondisi kalau misalkan ya ada beberapa dukungan ya, seperti di exponential moving average 55 sendiri kita mendapatkan pantulan misalkan, atau kita kembali terrebound gitu. Nah, kurang lebih kalau misalnya untuk time frame weekly, teman-teman boleh perhatikan kisaran level Fibo 23,6 ini atau $0,7 sebagai potential bottom untuk si Matic, which means ya itu ya nanti akan jadi kita considerationnya. Nah, untuk time frame daily sendiri, kalau kita lihat ini sebenarnya adalah pembahasan kita terakhir ya teman-teman di video waktu kita ngebahas Matic itu kayak beberapa pekan lalu saya sempat ada sedikit review lagi soal Matic ya. Ini kita udah sempat bahas teman-teman, pada saat itu kita bahas memang kita ngelihat ada potensi dia terjadi koreksi, dan koreksinya itu ya sebenarnya sih sewajarnya memang tanpa kondisi pressure dari Bitcoin pun harusnya Matic bisa ngedapetin koreksi ini gitu. Karena pertama teman-teman, kalau kita lihat overall pergerakan Matic ini sebenarnya udah cukup jelas kita ngelihat dia bergerak dalam 5 wave penguatan. Nah, cuman kalau teman-teman lihat di sini Elliott Wave teori yang saya gunakan ini lebih ke arah leading diagonal Elliott Wave teori. Jadi kurang lebihnya seperti ini, teman-teman. Kalau misalnya kita lihat leading diagonal Elliott Wave Theory, dia bergeraknya memang cenderung membentuk kayak semacam rising wedge pattern teman-teman. Dan after itu, kita bisa melihat dia ada potensi terjadi yang namanya ABC correction pattern ya. Jadi kalau misalkan kita sudah mencapai bagian top dari fifth wave-nya, harusnya sih kita bisa melihat memang dia memasuki fase koreksinya. Dan sebenarnya dari 5 wave yang terjadi ini udah memberikan kita sign awal memang untuk mengurangi porsi yang ada pada Matic gitu. Karena so far waktu kita inform soal ini di advance group juga, itu teman-teman udah pada mulai start preparing, mulai ngurangin muatan spotnya, dan bahkan sekarang teman-teman di advance itu udah lagi pada nge-short untuk Matic gitu ya. Ini adalah beberapa transaksi yang dilakukan oleh teman-teman di advance, which means bukan punya saya. Jadi nanti saya nggak boleh diomelin ya. Oke, so itu adalah yang dilakukan oleh teman-teman di advance, karena kita ngelihat beberapa waktu lalu juga memang ada potensi terbentuknya yang namanya si head and shoulders pattern teman-teman, di mana selain head and shoulders pattern, kita juga menyadari terbentuknya si rising wedge pattern ini, di mana suatu ketika jika seandainya ini breakdown, ini bisa dimanfaatkan untuk kita melakukan short, bahkan untuk swing trading atau di jangka waktu yang lumayan panjang dan bisa dimanfaatkan teman-teman. Nah, kalau misalkan saya boleh tambahkan, kita lihat juga dari perspektif RSI-nya yang menunjukkan adanya bearish divergence per kondisi between wave 3 menuju ke wave 5. Nah, di sini sebenarnya kita memang mendapati ya, ada potensi koreksi untuk Matic secara masif itu bisa terjadi, dan kalau misalkan demikian, maka next scenario yang mungkin akan terjadi pada Matic adalah ABC Elliott Wave Corrective Pattern ya, atau ABC Corrective Pattern, which means saat ini kita sedang menuju ke wave C-nya. Kalau teman-teman perhatikan dari wave A ke wave B itu benar-benar precisely seperti dead cat bounce teman-teman ya. Jadi kalau kita hilangkan level-level Fibo lainnya, saya akan munculkan seperti ini lebih kurangnya. Nah, kalian bisa lihat ini precisely di Fibo 50%-nya kita mendapati korektifnya gitu ya. Jadi dia turun drop sampai ke wave A, habis itu rebound ke wave B dan melanjutkan ke wave C saat ini. Dan untuk wave C-nya teman-teman bisa gunakan Fibo extension, karena kita bisa ngukur kondisi wave C itu biasanya equal dengan wave A atau bahkan lebih panjang dari wave A. Nah, kalau misalnya kita lihat ini wave A-nya, kita tarik ke pullback-nya di wave B, dan harusnya potential untuk wave C itu masih bisa sampai kisaran Fibo 1618-nya di kisaran harga $1,17. Karena kalau kita lihat lagi teman-teman, sebenarnya secara key support dan key support horizontalnya itu berada di kisaran level ini kurang lebihnya ya.
di kisaran 1,15 dolar itu berhasil di break oleh si Matic. Di sini terjadi fake out ya. Kalau kita lihat di sini, ini our true resistance berada di kisaran level ini, lalu dia break dan membentuk semacam support. Sekarang kita nggak bisa maintain di atas level tersebut. Jadi memang untuk Matic harusnya progres berikutnya atau yang berpotensi terjadi berikutnya adalah testing sampai kisaran level Fibo 1618-nya. Nah, secara RSI sendiri sebenarnya kita ngelihat teman-teman, kita memasuki fase dia punya oversold-nya ya. Ini terakhir kali kita oversold itu di kisaran 19 Juli dan saat ini kita baru saja memasuki oversold-nya, which means masih bisa ngebawa kondisi Matic untuk drop even lower teman-teman. Kalau misalkan kita belum melihat adanya sign of divergence, right? Nah, terakhir kali kita ngelihat kondisi tersebut terjadi itu pada kisaran 19 Juli dan after that kita mendapatkan nice rebound ya. Ini bahkan reboundnya itu sampai dengan lebih kurang overall itu 200% ya dari dia punya penurunan. Jadi saya rasa bukan berarti hal yang mustahil kita bisa melihat Matic itu mungkin terrebound ketika dia mencapai level tertentu. But for now, kalau kalian lihat dengan kondisi pressure yang sangat signifikan, red bar yang sangat panjang, bahkan dengan terjadinya bear cross pada exponential moving average 21 dan 55, saya rasa belum bijak untuk kita melakukan transaksi atau kita buyback kembali saat ini teman-teman. Alright. Nah, lalu berikutnya kita akan buka dari time frame hourly-nya. Jadi kita akan cek untuk potensi short term yang paling terdekatnya kira-kira sampai sejauh mana nih si Matic ini akan drop gitu ya. Kita akan coba cek. Dan ini kita akan gunakan hanya time frame hourly atau lebih tepatnya time frame 1 jamnya. Kalau teman-teman perhatikan, sebenarnya ini sebelumnya sempat ngebentuk semacam rising wedge pattern, dan di rising wedge pattern setelah dia terjadi breakdown teman-teman, kita sempat balik lagi untuk berusaha testing yang akhirnya malah membentuk semacam lower high. Jadi di sini kita bisa lihat teman-teman udah clearly kita ngebentuk yang namanya lower high, lower low sequence ya. Bahkan di sini kita udah ngebentuk lower low lagi dari level lowest sebelumnya. Jadi memang untuk Matic terlihat masih akan terpressure cukup signifikan dan teman-teman bisa gunakan Fibonacci retracement untuk mengetahui potensial terdekatnya, di mana teman-teman kalau misalnya ada open posisi short juga terhadap si Matic itu bisa diconsider untuk lakukan taking profit mungkin di kisaran level Fibo 1272 atau kisaran level Fibo 1618 ya, lebih kurangnya di kisaran area ini. Dan teman-teman kalau misalkan memaintain posisi bisa aja dengan cara menggeser stop loss-nya dan ditaruh di kisaran area-area break even atau dalam kondisi profit. Lebih kurangnya seperti itu teman-teman. Nah, terakhir kita akan ngebahas sedikit untuk kondisi Matic. Kesimpulan yang bisa saya berikan untuk Matic adalah jangan kita buyback terlebih dahulu di kondisi saat ini. Tentunya kita menyadari bahwa overall market crypto ini dalam keadaan terpressure. Bahkan untuk Bitcoin dominant sendiri teman-teman bisa lihat hari ini gain sekitar 1,53% sampai hampir di kisaran level 42% untuk Bitcoin dominance. Yang artinya ini akan memberikan dampak yang sangat-sangat pedih atau perih pada altcoin. Kita sama-sama tahu bahwa Matic ini memiliki potensi untuk fundamentalnya juga bagus, akan tetapi untuk saat ini belumlah saat yang tepat melakukan penyerokan atau buyback kembali. Kalau kita lihat teman-teman menggunakan head and shoulders patternnya, kita bisa ukur juga kira-kira potensial target bottomnya itu masih sampai kisaran 1,28 dolar. Jadi untuk saat ini, I guess teman-teman lebih baik jangan pasang jaring, lebih baik kita menunggu hingga posisi momentum dari sellersnya sendiri memang menunjukkan adanya pelemahan. Before kita ngelihat hal tersebut, pressure sellers menurut saya masih akan berlangsung dan teman-teman bisa gunakan exponential moving average juga sebagai patokan untuk ngelihat kapan Matic itu siap untuk rebound kembali dan break dari exponential moving average-nya dengan kondisi bull cross atau diiringi dengan bull cross. Alright, I guess that's it from me. Thank you very much for watching this video. I hope you guys enjoy this video and don't forget to leave your thumbs up kalau kalian suka dengan konten yang saya bahas. I'll see you guys again in the next update. God bless everyone. Have a nice day and cheers.